ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak dan Ibu jamaah pengajian Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala masih kembali memberikan berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Di pundak kita bersama, khususnya yang bapak-bapak, ada tanggung jawab untuk menjaga anak dan istri dari api neraka. Ayat masalah ini insya Allah panjenengan semua pernah dengar. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti ini di pundak saya, di pundak panjenengan semua ada tanggung jawab untuk menggandeng anak istri ke surga, untuk mencegah mereka agar tidak masuk ke dalam neraka.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak istri dari api neraka. Gimana caranya? Kata beliau radhiyallahu taala anhu, allimuhum wa addibuhum. Kasih mereka ilmu, kasih mereka adab. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab-adab Islam. Kita punya kewajiban untuk menjaga anak dan keluarga dari api neraka. Gimana caranya? Caranya adalah berikan mereka ilmu agama, berikan mereka adab-adab Islami. Kalau kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa gimana mau ngasih? Maka bagaimana kita akan mengajarkan anak dan istri terkait masalah agama dan ilmu agama kalau kitanya sendiri minim ilmu agama? Bagaimana kita akan mengajari anak dan istri adab-adab Islami kalau kitanya sendiri juga minim terkait adab-adab Islami? Maka satu, karena menuntut ilmu itu wajib. Dan yang kedua, karena menjaga anak dan istri dari api neraka bentuknya dengan mengajari mereka ilmu, maka semangatlah terus untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua hadir di majelis ilmu, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka satu, menggugurkan kewajiban, dan yang kedua dalam rangka menjaga anak dan istri dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya, menjadikan keluarga saya, menjadikan panjenengan dan keluarga panjenengan termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah taala dan diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu mukaddimah sedikit. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti, yaitu tentang Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang berisi kurang lebih 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan menurut penjelasan Imam Nawawi sendiri, bahwa 40 hadis ini adalah hadis-hadis yang termasuk kaidah penting dalam masalah agama Islam. Kemarin kita sampai pada hadis yang kedua, dan malam hari ini kita masih melanjutkan pada hadis yang kedua. Ada beberapa poin yang memang belum kita selesaikan dan belum kita baca dari penjelasan para ulama. Kemarin sedikit agar nyambung, saya ingin sebutkan secara poin saja. Setelah kita bacakan hadis yang kedua, hadisnya cukup panjang dan tidak ingin saya ulangi. Ada beberapa poin yang telah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Pertama, karena hadis ini diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab, saya kemarin sampaikan tentang keutamaan Umar ibnul Khattab. Jadi nanti setiap hadis, ketika hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah misalkan, nanti saya akan sebutkan sedikit biografi Abu Hurairah. Ketika hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, maka saya akan sebutkan sedikit tentang siapa itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, minimal agar kita ini kenal sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin poin pertama itu kita ceritakan tentang sedikit biografi dan keutamaan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah kemarin kita juga menyebutkan urgensi pentingnya hadis yang kedua dalam agama Islam. Sudah kemarin kita sebutkan
Kemudian yang ketiga, kita juga sebutkan tentang bagaimana semangat sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk duduk menuntut ilmu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dahulu para sahabat Nabi Muhammad semangat untuk duduk di hadapan Nabi, menuntut ilmu, menyerap ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan ini, kebiasaan duduk di hadapan para ulama ini terwarisi dari satu generasi menuju generasi selanjutnya, dari generasi sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai generasi kita. Cara menuntut ilmu adalah dengan duduk talaqi di hadapan para ulama. Kemarin saya sampaikan bahwa sekarang dengan adanya media sosial, cukup dari rumah kita bisa mendapatkan ilmu. Cukup dari rumah kita setel YouTube, kita buka ustadz siapa saja yang kita inginkan, judul apa saja yang kita inginkan, insya Allah kullun mutawaffir, semuanya ada, siap ditonton dan dinikmati di rumah sambil jenengan makan, ngemil, kahwa, syahi bisa. Oh iya, naam, thayyib, betul, itu semua bisa mendapatkan ilmu atau dengan melalui media bisa mendapatkan ilmu. Tapi duduk di masjid, bersimpuh di rumah Allah Ta'ala, mendengarkan kajian secara langsung, maka yang seperti ini keberkahannya tentu berbeda dengan hanya duduk di rumah kemudian sambil mendengarkan atau melihat YouTube untuk menuntut ilmu melalui media sosial. Maka tentu yang lebih afdol adalah duduk di masjid, belajar di masjid, kemudian mendengarkan kajian di dalam masjid. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jamaah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekarang poin yang keempat yang kemarin belum kita sampaikan, al-mas'alatu rabi'ah, penjelasan atau poin yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Jazakallah khair. Pelajarannya adalah fi tasawwuri Jibril ala khilqati adamiyyin dalilun ala annal malaikata qad ta'ti ala suratil bashar. Ini pelajaran keempat. Apa itu? Berubah bentuknya Jibril alaihi salam menjadi wujud anak Adam, maksudnya menjadi wujud manusia. Kemarin kita telah sebutkan dan kita bacakan hadisnya di mana Jibril datang bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin Umar cerita fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jibril alaihissalam mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan kalau orang ini adalah orang yang baru datang dari safar. Syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam, kemudian pakaiannya putih bersih. Nggak kelihatan kalau beliau adalah orang yang datang dari safar. Ini semua menunjukkan bahwasanya Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Dan ini kemampuan yang Allah berikan kepada Jibril dan juga kepada para malaikat yang disebutkan dari hadis ini. Berarti dari hadis ini kita belajar bahwasanya malaikat qad ta'ti ala suratil bashar. Terkadang malaikat datang dalam rupa manusia, layaknya Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh, bukan hanya hadis ini saja yang menunjukkan bahwasanya Jibril datang dalam rupa manusia. Beliau menyebutkan di sini mithlu dzalik ma jaa fil Quran min maji'i Jibril ila Maryam fi surati bashar. Dulu pernah
Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Jibril datang menemui Maryam dalam keadaan bentuknya, rupanya manusia. Wa maji'ul malaikah ila Ibrahim. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan bagaimana malaikat, bukan hanya Jibril, tapi malaikat yang jumlahnya lebih dari satu, datang menemui Ibrahim, datang menemui Nabi Lut alaihissalam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Wahum yatahawwaluna biqudratillah anil hay'ah allati khuliqu 'alaiha ila hay'atil bashar. Mereka bisa berubah wujud dari wujud malaikat yang sesungguhnya menjadi wujud manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril datang ke Nabi Muhammad dalam rupa manusia pernah. Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa yang sebenarnya juga pernah. Disebutkan dalam sejarah, disebutkan dalam literasi bahwasanya Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya marratain, 2 kali. Bentuk aslinya Jibril. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan bahwa Jibril lahu sittumi'ati janah. Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibuka maka menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Ini baru satu sayap. Allah Ta'ala juga sebutkan bahwasanya malaikat ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, dan diantaranya Jibril ada yang punya sayap 5, berapa tadi? 600. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Ta'ala berfirman, ja'ilil malaikah, Allah Ta'ala yang menjadikan malaikat uli ajnihah, punya sayap. Masna, ada yang punya 2, thulatha, ada yang punya 3, ruba', ada yang punya 4, yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang lebih daripada 4, terserah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini poin keempat, bahwasanya malaikat khususnya Jibril datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam rupa manusia. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Dihyah Al-Kalbi. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Jibril, kenapa saya sebutkan Dihyah Al-Kalbi? Karena Jibril ketika berubah wujud menjadi manusia, seringnya berwujud seperti Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril kalau berubah wujud datang kepada Nabi Muhammad dalam rupa manusia, maka seringnya mirip sama sahabat Nabi yang bernama Dihyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian poin yang kelima. Dari hadis yang kedua yang telah kita bacakan, bahwa agama itu bukan hanya urusan akidah ibadah saja. Ruang lingkup agama itu bukan masalah akidah dan ibadah saja, tapi ruang lingkup agama adalah akidah yang masuk, ibadah yang masuk, akhlak juga masuk. Atau bahasa mudahnya lain, yang masalah agama itu bukan masalah hablum minallah saja, tapi masuk dalam ranah dan ruang lingkup agama adalah hablum minan nas, akhlak, budi pekerti kepada sesama manusia. Dari mana faedah ini diambil? Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Kita tahu Jibril datang menemui Nabi Muhammad bertanya beberapa pertanyaan. Di antaranya akhbirni anil Islam.
ceritakan kepada aku apa itu Islam. Akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku apa itu iman. Akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku apa itu ihsan. Kemudian beliau juga bertanya, akhbirni anis sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Beliau nanya lagi, apa tanda-tanda hari kiamat. Maka ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada tanda-tanda hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat. Ini diantara pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak perlu diragukan bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan tentang masalah agama. Tapi ada satu hal, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis, setelah Jibril itu pergi, setelah Jibril itu menjauh dan pergi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Umar, falabithna malian, kami duduk sejenak bersama Nabi Muhammad setelah Jibril pergi. Kami bertanya kepada Nabi Muhammad bertanya kepada kami. Jadi setelah Jibril pergi, kami duduk bareng sama Nabi Muhammad beberapa saat. Kemudian Nabi Muhammad bertanya. Beliau berkata, tahukah kalian siapa orang tadi yang bertanya? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Habis itu Nabi Muhammad mengatakan, nah ini yang ingin saya sampaikan, ingat-ingat baik-baik. Nabi Muhammad mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian, ingin mengajari agama kalian, ingin mengajari Islam kepada kalian. Di antara bentuk pengajaran Jibril kepada sahabat yang saat itu duduk bareng sama Nabi Muhammad adalah dengan metode bertanya. Muhammad, apa itu Islam? Sebenarnya Jibril sudah tahu, tapi fungsi Jibril bertanya adalah untuk memberikan pelajaran bagi yang duduk di samping Nabi. Apa itu iman? Jibril sudah tahu. Apa itu ihsan? Jibril sudah tahu. Apa tanda-tanda hari kiamat? Jibril sudah tahu. Tapi Jibril bertanya, tujuannya ngajari agama ini kepada orang yang ada di samping Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah sampai di sini? Tidak. Poin yang terkadang kita luput, lihat bagaimana ketika Jibril datang. Naam, Jibril bertanya tentang agama Islam, tapi lihat bagaimana akhlak dan adab Jibril datang dan bertanya kepada Nabi. Datang dalam keadaan rambutnya bersih, datang dalam keadaan bajunya putih rapi, datang dalam keadaan duduk di hadapan Nabi. Fa'asnada rukbataihi, duduknya dekat sama Nabi. Habis itu meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya masalah attitude. Kaitannya masalah attitude itu sikap, adab, akhlak, budi pekerti. Berarti Jibril datang untuk mengajari agama Islam kepada orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar apa itu Islam, apa itu iman, teori saja. Tapi Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pelajaran tentang attitude, tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang adab. Tadi contohnya datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi gimana cara duduknya, gimana adabnya, gimana attitude-nya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir Nabi Muhammad memberikan statement, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian, ngajari kalian tentang masalah agama. Berarti agama bukan masalah hablum minallah saja, tapi agama juga terkait masalah hablum minan nas. Akhlak itu juga masalah agama. Satu hadis yang jelas menunjukkan bahwasanya akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan masalah agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling perfect imannya adalah orang mukmin yang paling baik
akhlaknya. Jadi iman dan akhlak itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama ini hablum minallah, agama ini juga hablum minan nas. Oke, itu faedah yang ke berapa barusan? 5. Nah, oke. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang ke 6 atau sebelum yang ke-5, sebelum ke-6. Pelajaran ke-5 tadi terkait masalah agama ini bukan hanya masalah hablum minallah saja, tapi hablum minan nas. Dan bentuk akhlak dan attitude yang diajarkan oleh Jibril kepada kita adalah dengan masalah attitude ketika duduk di majelis ilmu. Dan ini penting. Zuhri, seorang ulama, beliau mengatakan kana Abu Salamah yumari ibn Abbas fahurima bidzalika ilman katsira. Abu Salamah salah seorang yang pernah duduk untuk menuntut ilmu bareng dengan Abdullah ibnu Abbas. Zuhri termasuk ulama tabi'in, Abu Salamah termasuk tabi'in. Kata Zuhri, Abu Salamah ini pernah debat kusir, bukan debat untuk menuntut ilmu atau untuk mencari ilmu atau apa namanya, bukan adu argumen, tapi diskusi, bukan, tapi debat, adu argumen dengan Abdullah ibnu Abbas. Apa yang terjadi? Karena Abu Salamah, muridnya Abdullah bin Abbas, nggak punya adab, golil adab. Kalau orang sini bilang, ini bukan golil adab, mungkin masyi adab, nggak ada adab sama sekali. Apa yang terjadi? Ini kalau bukan sekedar sama orang biasa, nggak beradab sama ulama, sama orang yang punya ilmu. Apa yang terjadi? Fahurima bidzalika ilman katsira. Maka siapa tadi? Abu Salamah dicegah, nggak dapat ilmu banyak dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dahulu para ulama ketika duduk dengan murid-muridnya, mereka sangat mewanti-wanti murid-muridnya untuk menjaga adab ketika duduk di majelis ilmu. Bukan dalam rangka gurunya ingin dihormati, tapi dalam rangka agar ilmu yang disampaikan, qaulullah wa qaulur rasul, dihormati. Bukan ininya yang pingin dihormati, bukan ustadznya yang pingin dihormati, bukan imamnya yang pingin dihormati, bukan syekhnya yang ingin dihormati, tapi Al-Quran dan hadis yang ini yang perlu dihormati. Jadi duduknya kita di masjid, ketika kita mendengarkan ustadz, ketika kita mendengarkan ulama, ada kajian, maka bukan sekedar kita menghormati ulamanya, bukan sekedar kita menghormati ustadznya, tapi yang penting adalah kita menghormati ilmu yang dia miliki, karena yang dia miliki adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Abu Salamah sendiri, beliau mengatakan lau rafaqtu bibni Abbas lastakhrajtu minhu ilman katsira. Kalau seandainya aku ini berbuat baik, lemah lembut sama Abdullah ibnu Abbas, niscaya aku bisa ambil ilmunya dengan sangat banyak. Tapi karena sikapku yang kurang baik dengan beliau, akhirnya aku diharamkan untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Oke. Kemudian yang ke-6 sekarang. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang ke-6 adalah seperti tadi sedikit barusan saya sebutkan, bolehnya bertanya tentang sesuatu yang kita sudah tahu. Bolehnya bertanya tentang sesuatu yang kita sudah tahu, dengan catatan untuk memberikan pelajaran bagi orang yang di sekitar kita. Jadi nanya sama guru itu ada yang mahmud, ada yang madmum, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang terpuji, ada yang tercela. Bentuk bertanya yang terpuji adalah bertanya walaupun kita sudah tahu, tidak apa-apa kita nanya. Tujuannya bukan hanya untuk kita, tapi tujuannya untuk orang lain yang ada di sekitar kita.
Contohnya Jibril tak tahu tentang Islam, Jibril tahu tentang iman, Jibril tahu tentang ihsan, Jibril tahu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi Jibril kenapa bertanya tentang hal itu semua kepada Nabi? Tujuannya seperti Nabi Muhammad tadi mengatakan di akhir hadis, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang ngajari kalian tentang agama Islam. Caranya gimana? Jibril nanya sama Nabi, jawaban Nabi adalah pelajaran bagi orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertanyaan yang di antara pertanyaan yang mahmud atau yang terpuji. Kemudian pelajaran yang ke berapa ini? 7. Pelajaran ke-7 sedikit ada kaitannya dengan yang ke berapa tadi? 5 mungkin, yaitu tentang bagaimana attitude yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis syar, rambutnya hitam bersih, bajunya putih bersih. Maka dari sini yustahabbu li talibil ilmi, sudah sepantasnya bagi orang yang duduk di majelis ilmu, penuntut ilmu, untuk an ya'taniya bihayatihi wa an yatajammal, untuk jaga penampilan. Allah Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian ketika kalian mau pergi ke masjid. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi masuk ke masjid, apalagi untuk menuntut ilmu, pakai yang terbaik, berdandan yang terbaik. Orang sini mungkin klimis, pecinan, wangi, ganteng. Ya walaupun ganteng itu relatif ya, relatif. Tapi setidaknya sopan, baik. Pengajian duduknya di depan, pakainya jersey bola, tuh belakangnya tulisannya iya, tulisannya Pratama Arhan. Nah, contoh. Waduh, yang di belakang lihatnya, yo lihat Pratama Arhan dengerin kajian, yo lihat ustadznya juga. Maka ini hal yang perlu diperhatikan untuk yang mendengarkan dan untuk yang berbicara. Lil alim walil muta'alim, untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Dahulu saya pernah sering sampaikan, Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, beliau ketika datang ke masjid untuk ngisi kajian hadis kitab beliau Al-Muwatta, beliau berdandan, berhias, wangi, rapi, klimis. Ditanya, wahai Imam Malik, wudu dulu sebelumnya. Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa anda melakukan seperti ini, rapi? Jadi sampai muridnya saja terheran, kok jenengan rapi banget kayak gini. Sampai ditanya, karena kalau rapi dengan rapi yang biasa bisa jadi nggak begitu mencolok, tapi ini mungkin mencolok sehingga muridnya ini nanya, wah Imam Malik, kenapa kok anda seperti ini nih, rapi sekali? Maka apa kata Imam Malik? Dan ini hal yang perlu untuk kita ingat baik-baik. Kita datang ke sini pengajian untuk ini, kita dengar pengajian untuk ini. Apa kata Imam Malik? Uwaqiru bihi haditsar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya seperti ini, saya rapi, saya necis, saya lihat penampilan dalam rangka menghormati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan datang ke sini bukan sekedar untuk mengisi waktu, naam, untuk mengisi waktu, hal yang bermanfaat, betul. Tapi duduknya kita di sini, saya dan panjenengan, adalah untuk mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakanlah hadis Nabi Muhammad. Di antara bentuk memuliakan hadis Nabi adalah dengan kita rapi ketika duduk di majelis
ilmu. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya pelajaran yang ke-8. Yang ke-8, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang Islam, kemudian Islam itu adalah rukun Islam, iman adalah rukun iman, ihsan adalah ihsan yang punya 2 rukun. Ini panjang, ternyata mohon maaf nggak bisa kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Insya Allah ini saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya setelah pertemuan ini biiznillahi ta'ala. Saya sebutkan karena waktunya tinggal 4 menit kurang lebih, jadi saya sebutkan, saya lompati dulu faidah yang ringkas saja karena ini faidahnya panjang, khawatir di tengah-tengah nanti nggak selesai. Saya sebutkan faidah selanjutnya, dan ini faidah cukup baik dan cukup penting. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang iman, Nabi Muhammad menjawab, iman itu adalah, ini saya terjemahkan sesuai dengan lafal yang muncul dari hadis Nabi Muhammad, lafal yang disampaikan Nabi Muhammad. Simak baik-baik. Ketika ditanya akhbirni anil iman, Rasul mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengulangi redaksi kata engkau beriman 2 kali, di awal dan di akhir. Apa itu iman ya Rasulullah? Kabarkan kepada aku apa itu iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Jadi Nabi Muhammad mengulangi kalimat antu'mina 2 kali, di awal dalam masalah rukun iman yang pertama dan di akhir dalam masalah rukun iman yang ke berapa, berarti 6. Kata para ulama, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bimuradihi. Kata para ulama, Rasulullah SAW ketika menyebutkan engkau beriman di rukun iman yang pertama dan di rukun iman yang ke-6, yaitu tentang masalah takdir, ini menunjukkan bahwa rukun iman, ya rukun iman semuanya penting, tapi di antara yang terpenting adalah rukun iman kepada Allah Ta'ala, dan juga yang penting adalah rukun iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di antara cara manusia itu bahagia, ada akhir, di antara cara manusia itu bahagia dan tidak sedih. Kata Syekh Abdus Salam Asy-Syuwai'ir hafizahullah ta'ala, beliau punya sebuah ceramah kemudian dibukukan, judulnya Wada'an lil Humumi wal Ahzan, selamat jalan, selamat tinggal kesedihan dan kegalauan. Itu di poin poin di situ, di antara poin untuk terhindar dari sedih dan galau adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dengan keimanan yang sebenarnya. Karena orang kalau itu beriman kepada takdir, semua yang ada, semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia nggak pernah sombong apa yang dia miliki, dan dia nggak pernah terlalu sedih ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antu'mina bil qadar khairi wa syarri, baik dan buruk. Ini baik dan buruk adalah dikembalikan kepada kita, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, semua takdir itu pasti baik. Tapi menurut kacamata kita mungkin kehilangan duit 100 juta, jenengan bisa mengatakan itu baik? Jujur aja, Pak. Yora ta 100 juta ta, mumet golek 100 juta.
ya itu sebuah takdir yang tidak baik, tapi bagi Allah ini adalah takdir yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.